Pemirsa, sidang kasus korupsi impor gula Thomas Lembong kembali digelar hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan keterangan dari ahli pidana dan ahli auditor BPK. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong kembali dilanjutkan hari ini. Dua orang ahli hadir yakni Ganjar Laksmana Bonaparta sebagai ahli pidana dan Randy Rizky sebagai ahli auditor BPK. Dalam persidangan pada 23 Juni lalu, BPKP menilai impor gula ini dilakukan melalui 28 surat persetujuan impor yang dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Kemenperin maupun rapat koordinasi terbatas sehingga impor gula kristal mentah tetap dilakukan. Namun Tom Lembong membantah hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP dengan alasan terdapat aspek kekeliruan. Tom juga mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi terbatas sebanyak 12 kali, tidak seperti yang dituduhkan oleh BPKP. Kebijakan tidak bisa dipidana, ya. Tetapi kita harus berhati-hati, ya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini menggelar sidang pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Pemirsa, sebelum sidang dimulai, Hasto tampak menyapa para anggota PDIP yang hadir termasuk Jarod Saiful Hidayat hingga Ganjar Pranowo. Hasto diperiksa sebagai terdakwa atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam perkara dugaan suap, Hasto disebut menjadi pihak yang turut menyokong dana. Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu. Sementara dalam perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto disebut melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi termasuk Harun Masiku terkait Harun Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Oke, thanks. Yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain. Gitu ya. Saudara nggak tahu ini, nggak pernah ngirim. Saya tidak tahu terhadap percakapan ini, tahu di persidangan ini, karena pada saat itu juga saya sedang ada acara hari lahir Bung Karno. Oke. Dalam persidangan kali ini, jaksa mencecar Hasto Kristianto, pemirsa, dengan pertanyaan soal kedekatannya dengan Harun Masiku. Jaksa menilai ada kejanggalan dengan langkah Harun Masiku yang langsung ke Sekjen PD Perjuangan itu untuk membicarakan pencalekannya. Saya ingin bertanya terkait dengan kedekatan saudara dengan Harun Masiku. Nah, Harun Masiku ini kan tidak punya jabatan di DPP kan? Tidak. Nah, mengapa pada saat dia ingin mendaftar itu langsung menemui sekjen gitu? Ini kan kalau menurut saya kan terlalu tinggi gitu. Kenapa bisa seorang kader biasa ingin mendaftar caleg itu menemui langsung sekjen seperti itu? Jadi yang bersangkutan, izin yang mulia, pada saat itu dia menyampaikan ada yang dari pihak sekretariat yang mengantarkan Harun Masiku dan kemudian menunjukkan aspek historis bagaimana dulu dia menjadi pengurus di Libang pada tahun 2000. Kemudian yang bersangkutan ikut terlibat di dalam penyusunan ADART untuk kongres pertama. Kemudian dia juga menyebut nama senior partai dari Sulawesi Selatan yang sangat dihormati di partai. Maka atas menyebut nama senior partai tersebut, ya kemudian yang bersangkutan kami terima. Karena kami sangat menghormati aspek-aspek historis ya terhadap mereka-mereka yang menjadi pejuang-pejuang partai pada masa yang sangat sulit. Jadi atas dasar dia mendapat nama dari senior partai, maka sekretariat tersebut kemudian mengantar kepada saya. Artinya ada yang merekomendasi Harun Masiku untuk bisa menghadap kepada terdakwa pada waktu itu kan seperti itu ya. Betul. Baik. Nah, apakah pada saat partai menetapkan Harun Masiku itu di dapil Sumsel 1 ya? Padahal kan sebenarnya dia orang Toraja kan seperti itu ya, terdakwa ya. Apakah Harun Masiku ada berkonsultasi kembali ke saudara terdakwa atau bertanya, kenapa saya ditempatkan di dapil Sumsel 1 seperti itu? Bisa dijelaskan? Tidak ada, izin yang mulia. Juga tadi saya ada yang kelewatan bahwa saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku, itu saya luruskan. Kemudian ketika penetapan itu sifatnya keputusan. Sehingga seluruh calon anggota legislatif yang telah diputuskan oleh DPP Perjuangan ya harus menerima keputusan tersebut. Apalagi keputusan ini melalui suatu proses demokratis dengan cara menanyakan
kepada setiap calon anggota legislatif terhadap usulan daerah pemilihannya. Sumsel merupakan usulan Saudara Harun Masiku. Klarifikasi baru dilakukan apabila penempatan daerah pemilihan itu di luar yang diusulkan oleh calon anggota legislatif, karena di dalam undang-undang dinyatakan bahwa seluruh proses penjaringan dan penetapan calon anggota legislatif harus berlangsung secara demokratis. Baik. Nah, pada saat Harun Masiku mengajukan usulan 2 tempat itu di Sumsel 1, di Dapil Sumsel 1 dan Toraja itu di Sulawesi ya, apakah ada berkonsultasi dengan saudara terdakwa? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Nah, apakah memang benar ya di daerah Dapil Sumsel 1 itu merupakan basis massa dari PDIP, benar? Pada tahun pemilu pertama tahun 99, Sumsel 1 merupakan basis. Kemudian juga pada pemilu tahun 99. Tetapi setelah itu, kemudian perolehan kursi di Sumatera Selatan itu mengalami penurunan. Kalau tidak salah, kemudian Golkar yang menjadi juara di sana. Seperti itu ya. Ya. Baik, saudara terdakwa ya. Ini masih garis besarnya aja dulu, nanti detailnya kita di fakta selanjutnya. Apakah dalam proses pencalekan ya di tahun 2019 itu Harun Masiku itu sering menemui terdakwa baik di rumah aspirasi ataupun di PDIP pada waktu itu? Izin Yang Mulia, hanya 1 kali bertemu dengan saya, yaitu pada saat memperkenalkan diri dan kemudian saya minta untuk mengisi formulir di sekretariat. Jadi hanya 1 kali itu. Baik, ini ada di BAP saudara terdakwa ya, di BAP nomor 24 ya. Saudara terdakwa mengatakan bahwa benar Harun Masiku itu pernah datang menemui saya di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat, maupun di rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat. Artinya kalau berdasarkan keterangan saudara terdakwa ini lebih dari 1 kali. Mohon izin Yang Mulia, tadi JPU menanyakan pada saat pencalekan. Ya. Pencalekan itu selesai ketika pemilu tanggal 17 April. Iya, betul. Nah, setelah itu saudara Harun Masiku bertemu saya di rumah aspirasi ketika mengundang saya. Ya, sekitar bulan November untuk menghadiri acara potong kerbau, suatu upacara adat yang sangat besar, dan juga mengundang saya untuk hadir di Natalan. Tetapi saya tidak menghadiri kedua undangan tersebut. Dan pernyataan menarik lainnya pemirsa dalam sidang, Hasto juga membantah telah menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kita simak berikut ini. Itu ditarik itu dalam kejadian tanggal 5 Desember 2019. Saiful Bahri menghubungi Agustianitio menanyakan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan. Terkait ini Bapak tahu nggak? Sama sekali tidak tahu, karena itu di-create antara Saiful Bahri dan Doni Tristegoma. Baik, sebelum saya lanjut, keterangan ahli, Bapak kan dituduh ya turut serta dan turut membantu. Pertanyaan saya, apa pernah Pak Hasto bersama-sama Saiful Bahri, Agustianitio, Wahyu Setiawan atau Harun Masiku ya merencanakan nih, kita kasih nih suap, kita kasih nih uang kepada Wahyu Setiawan supaya ya bisa ya menuruti keinginan. Pernah nggak Pak? Tidak pernah, karena sebagai sekjen saya selalu melarang untuk tindak yang melawan hukum seperti suap. Itu kami jabarkan juga di dalam peraturan partai, dalam instruksi partai. Baik. Dan kemudian yang kedua, karena kedudukan hukum dari PD Perjuangan ketika memproses ini sangat kuat, didasarkan pada putusan MA dan fatwa MA, sehingga tidak pernah ada perintah itu. Baik. Ya, ternyata pemirsa sidang pemeriksaan Hasto Kristianto ini berlangsung cukup panjang ya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan masih berlangsung hingga saat ini. Kita langsung saja simak sidang pemeriksaan Hasto terkini di sana. Tidak dilakukan pemencatan itu, maka pada periode yang kemarin 2024 malah April itu dimajukan untuk calon wakil gubernur di Palembang ya. Nah, jadi artinya tidak ada
partai menunjukkan kesewenang-wenangan. Artinya partai juga tidak menunjukkan sikap otoriter, tetapi memberikan waktu dan kesempatan kepada seluruh kadernya. Mengenai itu bagaimana pandangan Pak Hasto? Ya, di dalam partai kita nggak boleh mengedepankan kepentingan pribadi. Ketika kita masuk partai adalah kepentingan kolektif itulah. Maka saya bisa membedakan mana kepentingan partai, kemudian mana kepentingan pribadi. Meskipun saat itu saudara Rizky ya di dalam keterangannya sampai seperti itu kepada saya, tidak taat pada perintah partai, tetapi ya, tugas saya menjelaskan sebagai sekjen. Karena permintaan mundur itu selalu sekjen dan salah satu ketua. Ketika Eva Sundari mau dicalonkan, yang lain kami minta mundur, itu yang menemui juga salah satu ketua bersama dengan sekjen. Karena itulah otoritas yang kami miliki untuk memberikan penjelasan terhadap sikap partai. Tapi ketika saudara Rizky menyampaikan sikapnya, itu ya kita hargai. Maka kemudian tidak ada persoalan pribadi. Habis itu kemudian dia penugasan komisinya kami hambat, karir politiknya kami hambat. Itu tidak ada sama sekali. Karena saya menjalankan tugas partai saat itu. Tidak ada persoalan terkait dengan personal. Baik, terima kasih Pak. Nah, saya lanjut untuk soal pemeriksaan Pak Hasto. Terkait pada waktu tanggal 10 Juni 2024, pada pertama kali Pak Hasto dipanggil oleh KPK yang sebagai saksi waktu itu, saudara Pak Hasto bisa nggak jelaskan apa yang terjadi pada saat Bapak diperiksa sebagai saksi, maka tidak lama terjadi kerebutan dan tidak jadi diperiksa. Bapak bisa nggak dijelaskan? Ya, terima kasih mohon izin yang mulia. Jadi saya ini warga negara yang taat hukum. Maka ketika diundang, supaya saya bisa menjadi saksi yang baik, saya mempersiapkan diri. Karena memang banyak kepentingan-kepentingan terkait dengan undangan saya. Banyak framing-framing yang negatif yang ditujukan untuk menyerang saya. Maka kemudian saya siapkan. Nah, saya datang dengan niat baik dan kemudian singkatnya pada saat diperiksa saya tidak membawa barang apapun, disuruh mengisi biodata. Lalu di situ penyidik KPK saudara Rosa mengatakan saya menangkap Lukas NMB, ya tokoh Papua, itu sulit itu nangkapnya. Saya menangkap Setia Novanto, saya menangkap SJL. Dia mengatakan saya udah lama mau ketemu dengan Pak Hasto ini, tapi baru sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya diminta mengisi biodata. Nah, setelah pada saat mengisi biodata, dia bertanya apakah bawa handphone. Saya jawab, saya bawa, ada di locker. Nah, kalau gitu tolong diambil. Itu saya ambil handphone Vivo dari sekretariat itu. Nah, mengapa tadi tanya Kusnadi ada saya bawa handphone? Karena Kusnadi tugaskan sekretariat untuk membayar dana. Jadi Kusnadi itu rencana hanya ke KPK, kemudian ikut, kemudian dia membayar tiket, ya tiket perjalanan ke NTT untuk acara lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Itu ditugaskan oleh sekretariat partai. Nah, disitulah kemudian handphone itu kemudian ketika mau disita, saya bertanya, loh ini sudah pro justisia, saya diundang sebagai saksi. Saya tunjukkan undangannya. Ini konsiderannya undang-undang adalah nomor 1 itu adalah KUHAP. Baru kemudian ada SOP KPK. Karena sudah pro justisia mau disita handphone ini, saya izin untuk didampingi pengacara. Ternyata nggak boleh. Terjadi perdebatan di situ. Perdebatan, akhirnya saya tetap bersikukuh harus didampingi karena saya sebagai saksi dengan niat baik. Ketika mau dilakukan penyitaan, ternyata saya tidak diizinkan didampingi pengacara, itu sudah pro justisia. Maka alasannya karena ada SOP. Saya sampai saya tunjukkan yang mulia suratnya. Ini ada undang-undang KUHAP. Masa Anda nggak ikutin KUHAP? Kami punya SOP sendiri. Berdebat. Akhirnya solusinya, karena saat itu Pak Rosa juga kalau rekamannya dilihat itu nadanya agak emosi. Kemudian disepakati untuk penolakan, bahwa saya punya hak untuk berita acara penolakan penyitaan. Maka kemudian saya diminta nulis tangan. Saya tulis tangan itu dengan kertas kosong itu. Kemudian saya ditinggal. Nah, setelah saya ditinggal itu saya mendengar itu teriakan-teriakan, ya, bentakan-bentakan di samping ruangan saya. Saya ditinggal cukup lama dan saya ingin ke belakang karena hampir 1 jam, karena padahal hanya untuk berita acara. Karena Pak Rosa nggak ada, saya teriak-teriak, Pak Rosa, Pak Rosa. Karena ruangannya sangat dingin, maka akhirnya
kira-kira hampir 20 menit setelah saya manggil Pak Rosa nggak hadir, saya inisiatif sendiri ke toilet karena sudah tidak tahan. Saya ini nggak begitu tahan dingin. Nah begitu di sana saya lihat saudara Kusnadi di situ. Lalu saya tanya sama Kusnadi, "Loh, kamu kenapa di sini?" "Loh, katanya Bapak panggil saya." "Loh, siapa yang bilang?" "Itu ada dari penyidik." "Saya nggak pernah panggil kamu. Segera kamu turun. Kamu harus ketemu sama PH. Karena kamu tidak diundang oleh KPK, hanya saya diundang." Di situ kemudian Pak Rosa turun, rupanya datang. Rupanya saat itu baru memeriksa isi tas dari saudara Kusnadi. Nah setelah itu terjadi perdebatan keras di situ. Itu CCTV-nya boleh diungkap. Nah dari situ perdebatan keras, akhirnya Pak Rosa seperti emosi. Maka saya tarik duduk, kemudian yang mulia kakinya saya pegang-pegang seperti ini. Supaya tidak emosi, saya jelaskan saya ini datang dengan niat baik, kenapa harus seperti ini? Di bawah ada PH. Nah saya ajak PH tapi tetap nggak mau. Akhirnya disolusi, oke Bapak masuk buat berita acara, nanti terus kita lanjutkan. Begitu saya masuk di dalam, Pak Rosa ada sebentar membuatkan berita acara, setelah itu saya ditinggal lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jenazah Juliana, pendaki wanita asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani, NTB, diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Autopsi atas permintaan keluarga untuk memastikan penyebab meninggalnya Juliana. Jenazah Juliana Marins, pendaki wanita asal Brasil yang meninggal saat mendaki Gunung Rinjani, telah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Nusa Tenggara Barat. Sebelum dipulangkan ke Brasil, jenazah Juliana diautopsi terlebih dahulu sesuai permintaan pihak keluarga Juliana untuk mengetahui penyebab kematiannya. Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, mengatakan pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih atas upaya tim SAR yang sudah berhasil mengevakuasi korban. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan permohonan maaf. Mereka memang membatasi diri untuk tidak didokumentasikan karena masih dalam keadaan terbuka. Jadi sementara ini sedang dalam proses administrasi, jenazah akan dibawa ke Bali, kemudian akan diberangkatkan dari Bali menuju ke Brasil. Sebelumnya, evakuasi jasad Juliana berlangsung dramatis karena terkendala cuaca. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Nusa Tenggara Barat. Juliana terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Tim Liputan Ayus melaporkan. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi'i mengatakan batalnya evakuasi jenazah Juliana dengan helikopter diakibatkan cuaca yang kurang bersahabat, bahkan cenderung membahayakan. Puluhan orang dikerahkan untuk evakuasi melalui jalur darat menempuh medan yang cukup sulit. Pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli. Dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Jadi dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama. Pada pukul 15.50 kira-kira korban sudah menyampai di pos Pelawangan Sembalun. Dan dari pihak keluarga alhamdulillah yang pertama menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan kita. Kemudian dari operasi yang kita laksanakan juga
mendapatkan apresiasi, dan dari kesempatan itu pun kita berikan kesempatan, barangkali mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan, dan ternyata alhamdulillah dari pihak keluarga bisa sangat menerima dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro, namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Campes, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can oh, it was so worth it, so worth. Now we are in Campes. Pemirsa, Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publisis, di mana Juliana merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro. Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Seperti yang kita saksikan ini ya, negara-negara yang pernah dikunjungi Juliana diabadikan di media sosialnya. Banyak sekali, seperti di Filipina, Vietnam, Thailand, sebelum akhirnya ia tiba di Indonesia. Siapa yang menyangka di Indonesia adalah perjalanan terakhirnya. Pemirsa, di balik upaya kerja keras evakuasi jenazah Juliana Marins, ada keikhlasan para relawan yang dilakukan. Seperti inilah pemirsa, kita bisa lihat video. Ini adalah video pasca evakuasi jenazah Juliana Marins dari salah satu relawan bernama Tio. Di akun Instagramnya @tiosurvival. Jadi Tio ini bersama rekan-rekan relawan lain, Agam dan lain, ini mereka bermalam di tebing vertikal yang curam. Seperti Anda lihat ini pemirsa, tidur di samping jenazah korban yang berjarak 3 meter. Jadi mereka melakukan evakuasi, tapi karena tebingnya sangat curam, panjang, perjalanan jauh, mereka terpaksa bermalam. Sambil menunggu tim lain yang belum datang, akhirnya mereka menginap di tebing curam ini demi untuk mengangkat jenazah korban. Ya, sebelumnya pemirsa, Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto sempat diserbu netizen. Komentar-komentar netizen Brazil pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani. Mereka katanya kecewa karena proses evakuasi Juliana dinilai lamban. Pasca meninggalnya turis asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum selama korban menunggu proses evakuasi. Ini adalah komentar warganet Brazil yang meramaikan Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari juga disesalkan oleh warga Brazil di media sosial, padahal melalui drone terlihat korban masih selamat. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro angkat bicara. Juri memastikan semua laporan yang masuk, baik melalui media sosial ataupun secara langsung, akan ditindaklanjuti pemerintah. Ya, nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin akan diberikan bantuan. Selain Instagram Prabowo Subianto, warganet Brazil juga mengungkapkan kekecewaannya di laman sosial media X pada tim SAR Indonesia. Mereka menganggap tim SAR Indonesia tidak efektif dalam upaya penyelamatan kepada Juliana.
Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, 3 anak buah kapal KM Tembisan Agensi yang sempat ditahan otoritas Malaysia karena pelanggaran perbatasan akhir Mei 2025 lalu akhirnya dibebaskan pemirsa. 3 ABK KM Tembisan yaitu Ahmad, Haryanto, dan Muhammad Faisal ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada 26 Mei 2025 silam karena melanggar perbatasan wilayah. 3 ABK tersebut diserahkan ke KJRI di Johor Bahru tanggal 5 Juni. Acara serah terima dilaksanakan di geladak helikopter KN Tanjung 1301 oleh Kepala Zona Bakamla Barat, Laksma Bakamla Bambang Trianto, dengan perwakilan pihak Konjen RI di Johor, Leni Marliani. Serah terima turut disaksikan oleh Komandan KN Tanjung Datu 301, Kolonel Bakamla Rudi Endrat Moko, serta perwakilan pihak APMM. Selanjutnya, kapal dikawal kembali ke perairan Indonesia dan 3 ABK kemudian diserahkan kepada Camat Pulau Buru, Kepulauan Riau. Polda Metro Jaya mengungkap 1.243 kasus narkoba sejak bulan Mei hingga Juni 2025 dengan barang bukti mencapai 321,5 kg. Dalam pengungkapan ini sebanyak 1.672 orang berhasil ditangkap dan terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Selama kurun waktu Mei hingga Juni 2025, Direktorat Reserse Narkoba bersama Satuan Reserse Narkoba Polres jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebanyak 1.243 kasus tindak pidana narkoba. Dalam temuan ini, Polda Metro Jaya juga merilis para tersangka dengan total mencapai 1.672 orang dan terancam hukuman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Kendati demikian, 60% dari jumlah itu dilakukan rehabilitasi. Atas keberhasilan pengungkapan ini, Polda Metro Jaya telah menyelamatkan sebanyak 767.279 jiwa dari bahaya narkoba. Secara nominal, nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 53,51 miliar rupiah. Kami sampaikan barang bukti yang kami sita sebanyak 321,5 kg. Ya, sekali lagi 321,5 kg dengan rincian ganja sebanyak 179,19 kg, kemudian sabu 33,15 kg, ekstasi 16.793 butir, tembakau sintetis 4,52 kg, obat-obat berbahaya 166.327 butir, kemudian ada liquid THC 2.360 ml, kemudian ketamin yang merupakan prekursor dari narkoba 2,87 kg, kemudian ada serbuk bibit sinte yang dikenal dengan zat MDMB ON Pinaka 7,86 kg, kokain 1,48 gram dan heroin 1,56 kg. Barang bukti berbagai jenis narkoba dengan total 321,5 kg itu kemudian langsung dimusnahkan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Tim gabungan dari Dittipid Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar keberadaan ladang ganja seluas 25 hektar di hutan Bautong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Usai menempuh perjalanan dengan medan yang ekstrim selama 5 jam lebih, tim gabungan dari Dittipid Narkoba Bareskrim Polri bersama TNI dan Bea Cukai berhasil menemukan ladang ganja di kawasan hutan Butong, Nagan Raya, Aceh. Operasi yang berlangsung selama 12 hari ini, petugas menemukan 8 titik ladang ganja yang tersebar di beberapa tempat dengan luas mencapai 25 hektar. Tanaman ganja yang ditemukan dengan ketinggian mencapai 2 meter ini dimusnahkan dengan cara dibakar.
Diperkirakan batang ganja yang dimusnahkan petugas sebanyak 1 juta batang ganja atau seberat 180 ton. Hari ini kita melakukan operasi pengungkapan kasus 8 titik ladang ganja dengan luas 25 hektar. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Pengungkapan kasus ini sudah dimulai sejak 25 Mei yang lalu. Bareskrim Polri telah mengamankan 2 orang tersangka dan 2 orang lainnya masih buron. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsa, iNews melaporkan. Lonjakan jumlah penumpang bertepatan dengan libur panjang 1 Muharram hingga hari Minggu mendatang terjadi di stasiun Jember, Jawa Timur. Tetaplah bersama Sindu Prime.